Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa dalam rangka perkuliahan statistika yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah mencapai kepada pertemuan kelima yang insya Allah akan membahas masalah regresi linear sederhana. Semoga rekan-rekan semua, terutama para mahasiswa dan juga para pemirsa yang setia menyaksikan link YouTube saya ini, berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun, dan insya Allah kita terhindar dari wabah COVID-19. Oleh karena itu tetap jaga jarak, gunakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Baik, untuk pertemuan 5 kali ini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana, yang mana ini bermanfaat untuk menganalisa daripada satu penelitian, ya, untuk mencari pengaruh dan juga hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari pengertian regresi merupakan alat ukur, ya, yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi, hubungan, dan juga pengaruh, ya. Lihat, korelasi, hubungan, kalau regresi pengaruh, ya, antar variabel. Apabila variabelnya 2, maka dikatakan ini regresi linear sederhana. Tetapi kalau variabelnya lebih dari 2, maka disebut regresi linear berganda. Ya, jadi ini pelajaran kali ini sangat penting sekali untuk menganalisa satu penelitian yang Anda lakukan. Insya Allah hari ini kita juga akan masuk praktik bagaimana untuk menganalisa data penelitian tersebut menggunakan regresi linear sederhana, tentunya menggunakan aplikasi SPSS. Oleh karena itu siapkan aplikasi SPSS-nya, ya. Baik, sebelum kita praktik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang teoritisnya. Ini adalah teoritis tentang regresi linear sederhana, atau cara perhitungan dengan manual, ya, untuk regresi linear sederhana ini. Jadi bisa juga kalau kita tidak menguasai SPSS ataupun Excel untuk memproses regresi linear ini, bisa dengan cara manual, ya, dengan rumus-rumus sebagai berikut, ya. Di sini bahwa disebut regresi linear sederhana itu mesti ada satu persamaan regresi namanya, ya, yang kita kenal rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y ini adalah variabel terikat atau dependen, X ini variabel bebas atau independen, A ini intercept atau nilai konstanta, dan B koefisien regresinya. Nanti bagaimana cara membacanya, nanti kita akan praktikkan semuanya. Nah, baik, jadi kalau kalian ingin mencari regresi linear sederhana dengan manual, maka bisa dilakukan dengan setidaknya 3 rumus, ya. Yang pertama adalah menggunakan rumus seperti ini.
kita mencari nilai A dan B nya ya, karena di sini kita membutuhkan nilai A dan B untuk melengkapi rumus ini. Baik, kita lihat di sini huruf pertama bisa kita lihat A sama dengan del sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali dengan sigma X kali Y dibagi dengan N, ini jumlah data, dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Beda ya, ini total X kuadrat, kalau ini total X tapi dikuadratkan. Ini rumus mencari A. B juga perhatikan, B adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, nanti kita coba praktek ya. Lalu yang kedua, pendekatan matriks ya. Nah, kalau Anda pernah belajar matriks waktu di SMA pasti ingat ya rumus matriks. Kita lihat di sini matriks N, kemudian sigma X, ada sigma X dan sigma X kuadrat dalam kurung A dan B ini sama dengan dalam kurung total Y kemudian total X Y. Nah, mencari determinannya, mencari A dan B nya itu adalah A sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, kemudian mencari B nya sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A, dimana masing-masing determinan ini ada rumusnya tersendiri ya, A1 dan A2. Maka mencari determinan A adalah biasanya kalau data matriksnya dihitung dengan perkalian silang ya. Jadi misalkan di sini A N dikali sigma X kuadrat ya, kemudian dikurangi sigma X dikali sigma X ya. Jadi selalu menyilang kalau rumus matriks. Kemudian sama juga determinan A1 rumusnya ini disilang ya, sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian sigma XY dikali dengan sigma X ya, juga sama A2 sigma N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y, seperti itu. Lalu rumus yang ketiga adalah mencari B dan A nya. Mencari B nya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nanti setelah mendapatkan nilai B, maka kita bisa mencari A dengan rumus regresi ini. Baiklah, supaya tidak bikin pusing, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada soal data mengenai pengalaman kerja dan penjualan, berarti pengaruh pengalaman kerja terhadap penjualan ya, dimana variabel X nya adalah atau variabel independennya pengalaman kerja dan variabel Y itu atau dependennya atau yang terikatnya adalah omset penjualan dan tujuannya. Ini datanya kita lihat. Apabila kita ingin menggunakan cara manual, maka kita tulis dulu X dan Y nya dalam satu tabel Excel ya, kemudian mencari X kuadrat ya, artinya X kuadrat itu adalah misalkan ini 2 kali 2 4, 3 kali 3 9 dan seterusnya. Kemudian mencari Y kuadrat juga sama, Y dikuadratkan, dan mencari X dikali Y, X kali Y. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, maka langsung kita mencari nilai konstanta dan juga koefisien regresinya. Sebelumnya kita lihat ini ada rata-rata X adalah 24 bagi 8 ya. Datanya 8, totalnya 24 bagi 8 3, dan rata-rata Y adalah 56 dibagi 8 7.
maka tinggal kita masukkan rumus tadi ini ya, sigma y kali sigma y kuadrat, maka ini dikali-kalikan sehingga mendapatkan nilai A 3,25 dan B nya 1,25. Adapun cara kedua tadi yang seperti yang saya katakan, dengan determinan itu kita dikali silang biasanya ya. Ini sini misalkan determinan A 8 kali 96, kemudian dikurangi 24 kali 24. Ini salah ya, bukan kurang tapi kali. Kalau dihitung 192. Determinan A1 juga sama, kali silang 56 kali 96, 24 kali 198, totalnya 624. Itu pun determinan A ya. Nah, lalu kemudian gunakan rumus A itu ada determinan A1 dibagi dengan determinan A 624 kali 192 3,25 dan B 1,25, maka menggunakan cara apapun sama hasilnya ya, baik nilai A maupun nilai B nya. Itu pun cara ketiga juga sama, yang menggunakan rumus. Setelah melakukan rumus mendapatkan nilai B 1,25, maka B ini masukkan ke rumus dia sama dengan A plus BX, maka didapat A nya 3,25. Oleh karena itu kita memiliki nilai A dan B nya adalah A nya 3,25 dan B nya 1,25. Sedangkan persamaan regresinya kita ketahui dari hasil A dan B ini adalah Y sama dengan A plus BX. Berarti Y sama dengan A nya 3,25 plus BX 1,25 dikali X ya, seperti itu. Nah, baik, itu adalah cara perhitungan manual apabila kita tidak menguasai aplikasi SPSS maupun menggunakan Excel ya. Kemudian di sini ada rumus koefisien determinan atau R kuadrat ini untuk mencari korelasi antar variabel atau ada hubungan atau tidak antar variabel satu dengan variabel yang lainnya ya. Dengan rumus tersebut seperti ini, maka dicari-cari kemudian dapatlah misalkan R kuadratnya adalah 0,6696. Ini artinya adalah bahwa nilai determinasi 0,6696 ini artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap lingkup dengan omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Artinya sangat besar pengaruhnya ya, pengalaman terhadap omset penjualan seperti itu. Berarti artinya ada hubungan antara pengalaman kerja dengan peningkatan omset penjualan seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan berpraktik ya, berpraktik menyelesaikan analisa satu penelitian. Nah, di sini saya coba bagi dua layar dulu untuk memudahkan penjelasan. Baik, ini misalkan saya punya satu penelitian ya, ini contoh ya, contoh saya telah melakukan penelitian dengan judul pengaruh trust atau kepercayaan COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan netizen dalam menjalankan protokol kesehatan pada media sosial Facebook. Jadi selama ini kan kita tahu ada sebagian orang yang percaya, ada sebagian yang tidak percaya aja, ini hanya dipolitisir oleh pemerintah dan sebagainya terhadap COVID-19 ini ya. Nah, apakah tingkat kepercayaan itu mempengaruhi orang untuk menjalankan atau mau menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ya, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering cuci tangan. Nah, ini saya akan teliti ini ya, dengan variabel X nya adalah trust atau kepercayaan dan variabelnya adalah tingkat kedisiplinan menggunakan atau menjalankan
protokol kesehatan ya. Indikatornya adalah kalau trust, persentase kepercayaan terhadap keberadaan COVID-19. Anda percaya tidak sih bahwa COVID-19 itu ada gitu ya. Sering mendengar saya beberapa kawan-kawan, saya tidak percaya ada COVID-19 ya, kan itu akal-akal pemerintah misal ya. Ada juga saya percaya COVID-19 itu ada, tapi memang angka-angka yang selama ini ada di masyarakat atau di berita tuh kalau dipolitisir seperti itu, atau memang ada orang yang betul-betul percaya COVID-19 itu ada dan membahayakan ya. Kemudian indikator variabelnya adalah persentase kemauan menjalankan protokol kesehatan. Lalu saya membuat kuesioner dengan pertanyaan pertama untuk variabelnya adalah berapa persen Anda percaya bahwa COVID-19 itu ada. Lalu yang variabel Y-nya, berapa persen Anda mau menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan ya, dan juga sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan saya kasih pilihan 3 ya, 0% berarti tidak percaya atau tidak mau ya. 50% ini 50-50 ya, antara percaya dan tidak, antara mau dan tidak. Kalau 100% berarti percaya dan juga mau melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah, ini pertanyaan ini saya tanyakan kepada rekan-rekan saya yang ada di Facebook ya, seperti itu. Sederhana, cukup di Messenger saja ya. Saya berikan pertanyaan itu, kemudian mereka menjawab, ada feedbacknya ya, alhamdulillah sudah ada. Dan sini saya buat hipotesis, atau hipotesis itu semacam praduga ya, praduga awal. Di sini H0-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara kepercayaan netizen atas COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan ya dalam menjalankan protokol kesehatan. Tidak ngaruh gitu ya H0-nya. Sedangkan H1-nya adalah ada pengaruh signifikan ya antara trust terhadap COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Baik, ini adalah hasil rekap kuesionernya ya. Di sini saya menggunakan atau bertanya kepada 50 netizen ya. Saya kasih nama responden 1 sampai 50, kemudian usianya juga saya catat ya, kemudian pendidikan terakhirnya, dan juga jawaban atas pertanyaan tadi ya. Ada yang 50% percaya, kemudian 50% dia mau menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan ya. Itu ini. Ada juga yang tidak percaya tapi dia pikir-pikir mau menjalankan protokol kesehatan. Ada juga yang percaya tapi tidak mau menggunakan protokol kesehatan. Ada yang percaya, dia juga mau menjalankan protokol kesehatan, dan seterusnya ya. Ini data-datanya sudah saya dapatkan. Baik, lalu terkait dengan pembahasan bab 4 ya, dalam satu penelitian biasanya analisa ini ada di bab 4 pembahasan ya. Saya bagi dua pembahasannya. Pertama adalah menjelaskan data deskriptif daripada data-data umur dan juga pendidikan terakhir responden ya. Saya bikin dua. Dan juga pembahasan kedua dalam 4.2 nya analisa korelasi dan regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Ini akan saya bahas hari ini, yang sangat penting ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Anda ya, yang akan melakukan atau senang melakukan penelitian. Baik, untuk statistiknya kita coba ya. Ini datanya juga udah saya pindahkan ke Excel seperti ini ya. Ada rekap hasil. Kemudian juga untuk membuat data deskriptif ini kita bisa menggunakan SPSS ya.
ataupun Excel seperti yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah usia ya atau umur daripada netizen. Sudah saya sortir dari yang terkecil sampai terbesar ya. Ada 50 data, ada 50 netizen yang menjawab pertanyaan kuesioner saya itu ya. Kita coba sekarang menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS nya dan ya, seperti biasa kita buatkan variabelnya dulu ya. Misalkan variabelnya adalah umur ya. Umur. Yang kedua adalah pendidikan terakhir. Khusus pendidikan ini karena bukan berbentuk angka, maka dia tipenya adalah string ya, sedangkan untuk umur tetap angka numerik ya, cuma tidak ada desimal, saya bikin 0. Nah, kalau sudah kita data view-nya sudah ada variabel umur dan juga pendidikan ya. Ini belum ke jawaban kuesioner ya, tetapi ini adalah data deskriptif biodata dari masing-masing responden. Baik, kita copy saja umur dan pendidikannya ke dalam SPSS dari Excel ya. Ini usia dan pendidikan kita copy. Oke, kita copy 50 data ini ke dalam SPSS nya. Kita paste. Sudah masuk ya variabel atau inputan umur dan juga pendidikan. Baik, pertama kita akan menganalisa deskriptif umur ya. Maka cara menganalisanya, klik menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, kita tentukan umur terlebih dahulu ya. Umur kamu sekali sudah boleh ya, umur kita masukkan ya. Kemudian statistiknya yang kita mau, misalkan kita mau menunjukkan mean nilai tengah rata-rata, media nilai tengah, modus nilai yang sering muncul, dan juga jumlah ya, jumlah tidak usah. Kemudian juga kita perlu minimum dan juga maksimum ya. Standar bisa variasi boleh, varian boleh, dan juga skewness dan kurtosisnya ya. Skewness kepenurunan, kurtosis adalah ketajaman ya dari suatu grafik. Kita continue, kemudian chartnya Anda bisa pilih mau berbentuk apa, apakah histogram atau pie chart ataupun bar ya, bentuk batang. Baik, mungkin misalkan saya pilih yang standar, yang batang aja ya, bar. Maka setelah itu kita continue, kemudian tekan OK. Nah, maka sini sudah berhasil. Kita buat frekuensinya ya, statistiknya, maaf, meanya 32,78, medianya 30,50, modusnya adalah 15 ya, seperti yang sudah saya rangkum di sini ya. Ini adalah saya ngambil dari output SPSS nya. Oke, kemudian frekuensinya, nah ini dari ukuran frekuensi
sudah saya pindahkan juga di sini. Misalkan yang umur 12 tahun adalah 1 orang, yang 14 tahun 1 orang, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga tadi grafiknya berbentuk batang yang tadi dibuat ya, sementara yang tadi saya bikin adalah bentuk histogram seperti ini ya. Terserah maunya yang seperti apa. Oke, sudah. Kemudian sekarang kita analisa pendidikannya ya. Kita coba analisa data deskriptif pendidikan terakhir ya. Baik, ini sudah di input juga pendidikan terakhirnya ya. Kita klik seperti tadi, analyze, kemudian deskriptif statistik frekuensi ya. Kita masukkan umurnya, kita keluarkan, kemudian pendidikan kita masukkan ke variabel S nya. Statistiknya kita maunya apa? Kalau median model ini tidak berlaku untuk data yang berbentuk string atau tulisan ya, atau kalimat, tidak perlu ya. Kita hanya memerlukan chartnya, misalkan kita pilih p-chart ya, kita butuh frekuensinya dan juga misalkan persentasenya. Kalau sudah, kita klik OK. Maka ini adalah hasil daripada output SPSS nya pendidikan ya. S1 di sini 15 orang, S2 3 orang, SD 6 orang, SMA 17, SMP 9, TK 50 orang. Di sini ada grafiknya ya. Terserah ya, apakah mau p-chart, ini bentuknya p ya, p-chart, atau bar chart ya, ataupun histogram seperti yang pernah kita buat. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita ke menu paling utama adalah menganalisa regresi linear ya, dari satu data penelitian. Ini inti sarinya. Baik, kita lihat materinya dulu. Di sini uji regresi linear sederhana dengan SPSS ini tujuannya adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas independen terhadap variabel terikat atau dependen ya. Nah, lalu dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 ya. Nanti di hasil regresi itu ada nilai sig atau signifikan ya. Ini kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, ini artinya adalah variabel X tersebut berpengaruh terhadap variabel Y ya. Sedangkan kalau nilai sig-nya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y ya. Lalu yang kedua, bisa juga membandingkan nilai T hitung dengan T table ya. T hitung nanti kita hitung, T table ini menggunakan tabel daripada T table yang Anda bisa download di internet ya, ataupun di buku-buku banyak. Di sini jika nilai T hitung kurang dari T table, artinya variabel itu berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya kalau T hitung lebih besar dari T table, artinya X itu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, kita langsung saja mulai menganalisa datanya. Tolong perhatikan ya. Ini data yang tadi boleh Anda simpan ataupun tidak disimpan, yang penting hasil yang Anda simpan. Kita new ya, new data aja. Oke, ini kita tutup.
Baik, seperti biasa kita membuat variabel view-nya dulu ya. Di sini misalkan variabel x-nya itu kita kasih labelnya adalah trust atau kepercayaan ya. Sedangkan variabel y ini adalah tingkat kedisiplinan misalkan ya. Jadi masih yang ini pengerjaannya sama. Saya akan menganalisa regresi linear sederhananya atas jawaban responden ini. Oke. Baik. Lalu kita coba buka data view-nya, sudah ada muncul variabel x dan y-nya, dan kita input nilainya dengan mengcopy dari Excel ya. Ini kita copy nilai x dan y-nya ke dalam SPSS. Paste, sudah masuk ya x dan y-nya. Lalu kita coba hitung analisa regresinya ya, dengan mengklik analyze ya. Kemudian kita pilih regression dan pilih linear. Oke, di sini ada dua variabel, mana dependen mana independen ya. Kalau independen itu variabel yang bebas tidak terikat. Di sini adalah trustnya ya yang kita masukkan. Trust itu atau tingkat kepercayaan adalah variabel independen atau tidak terikat, sedangkan dependennya atau variabel terikatnya adalah tingkat kedisiplinan. Oke, baik. Nah, sudah, maka tinggal kita tekan OK. Maka di sini sudah muncul daripada hasil atau output SPSS-nya ya. Ini yang akan kita baca hasilnya seperti apa. Baik, kita lihat output pertama di sini tentang variabel entered atau removed ya. Di sini adalah menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan serta model yang digunakan. Jadi sini saya masukkan variabelnya adalah trust ya sebagai variabel enterednya, dan juga dependen variabelnya adalah tingkat kedisiplinan. Di sini adalah variabel independen trustnya, dan juga yang dependennya adalah tingkat kedisiplinan ya. Baik, ini supaya jelas ya cara membacanya. Kemudian output berikutnya adalah yang kedua, model sumeriknya ya. Kita lihat model sumeriknya seperti ini. Mungkin kita perlu berbesar sedikit biar terbaca. Nah ya, sama dengan ini, saya copy dari sini masukkan ke PPT ini. Kita lihat, Anda lihat nilai R nya, R square nya ya, R dan juga R square nya. R nya 0,464 dan R square nya 0,215. Ini artinya apa? Kalau nilai R 0,464 ini artinya adalah menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan ya. Bisa 0,464, setelah dikuadratkan maka didapatkan 0,215. artinya ini adalah bahwa pengaruh variabel bebas trust ini terhadap variabel y ini terikat ya, atau tidak disiplin hanya sebesar 21,5% ya. Jadi ini menunjukkan pengaruhnya
21,5% dari nilai R2 ini ya, di 0,21,5. baik, itu output bagian kedua. Lalu output bagian ketiga kita lihat ada nilai ANOVA di sini ya, nilai ANOVA. Kita lihat nilai ANOVA-nya. Nah ini di sini yang kita lihat nilai dari tabel ANOVA ini adalah nilai F dan juga nilai sig ya, signifikannya. Perhatikan nilai F-nya 13,177 dan nilai sig-nya adalah 0,001 ya. Saya ambil dari sini dari output SPSS ini ya, sama ya. Saya pindahkan ke PPT ini. Di sini diketahui F hitung adalah 13,177 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Ini lebih kecil daripada 0,005 probabilitasnya. Maka model seperti ini dua pasti seperti kita kedisiplinan ya. Baik, bisa kita lihat di sini nilai F-nya adalah 13,177 dengan nilai signifikansinya adalah 0,01. Ini lebih kecil daripada probabilitas 0,005, maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel tingkat kedisiplinan. Atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel trust atau X terhadap tingkat kedisiplinan terhadap tingkat kedisiplinan atau variabel Y. Jadi kalau nilainya 0,001 itu kan lebih kecil dari 0,05, maka disebut ada pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y ya. Jadi ini korelasi ya, atau ada hubungan ya. Korelasi itu ada hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ya, dilihat dari nilai signifikannya. Kemudian tabel berikutnya yang kita lihat daripada hasil output SPSS adalah nilai koefisien ini ya, nilai koefisien. Ini saya sudah pindahkan ke dalam PPT ini juga. Di sini yang kita lihat adalah nilai unstandardized koefisiennya ya. Di kolom B ini ada nilai konstanta dan juga nilai trustnya ya. Nilai konstantanya adalah 38,466. Ini apa? Ini adalah nilai A, nilai konstanta ya, untuk memasukkan ke rumus regresi linear sederhana tadi seperti yang manual ya. A nya adalah sudah diketahui 38,466, B nya adalah ini 0,412. ini adalah nilai koefisien regresinya. Maka dapat kita katakan rumus persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A nya 38,466 ditambah B nya 0,412 dikali X. Ini adalah rumus persamaan regresi linearnya ya. Artinya apa? Di sini nilai konstanta 38,466 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel tingkat kedisiplinan adalah sebesar 38,466 ya. Dan juga koefisien regresinya sebesar 0,412 ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai tingkat kedisiplinannya bertambah sebesar 0,412. Dan di sini koefisiennya karena dia bernilai positif, maka dikatakan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau variabel trust
atas COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, ya. Seperti itu. Selain itu kita lihat di sini di tabel koefisien juga ada nilai T hitung, ya, 3,630, ya. Di sini kita lihat, dan juga nilai sigma 0,01 tadi sudah, ya. Nilai sublimasinya 0,1 mirip daripada 0,5. Ini dikatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap COVID-19 ada hubungan, ya, atau ada pengaruh terhadap variabel tingkat kedisiplinan. Nah, di sini kemudian ada T hitung, di sini T hitung 3,630. Ini kita bandingkan dengan T table, ya. T table dari 48, ya. Kita lihat dari mana ke 48. Perhatikan, kita mencari T table itu adalah alfa dibagi 2 atau nilai probabilitas bagi 2, 0,05 dibagi 2, titik koma 50. Itu ada 50 data dikurangi K dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama 51, jadi 48, ya. 48. Jadi kita mencari nilai T table daripada 0,025 dan juga 48. Ini kebetulan kurang terlihat. Bisa kita untuk mencari atau mengetahui nilai T table dari 0,2025 dan baris 48 bahwa di sini, ya, kita lihat kolomnya 0,025. Kemudian pada baris 48, ya, kita tarik garis lurus, ketemu di sini angka 2,01063 atau 2,011 kita bulatkan, ya. Jadi jelas nilai T table 48 0,02548 itu adalah 2,011, ya. Kita kembali ke materi. Jadi di sini karena nilai T hitung hasil olah SPSS ini lebih besar, ya, daripada T table yang hanya 2,011, maka dikatakan bahwa variabel teras itu berpengaruh terhadap variabel tingkat kedisiplinan. Maka alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu jawaban daripada penelitian contoh penelitian saya ini, ya, dengan judul pengaruh trust COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan netizen dalam menjalankan protokol kesehatan. Di sini pertama kita dapat simpulkan adalah bahwa dengan nilai R square dengan nilai signifikan 0,01 ini, ya, yang lebih kecil dari 0,05, ini menandakan ada hubungan atau pengaruh antara tingkat trust atau kepercayaan COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan. Jadi yang kedua, dilihat dari T hitungnya 3,630 yang lebih besar daripada T table 0,025 baris 48 yang nilainya 2,011 ini, maka kalau lebih besar T hitungnya, maka dikatakan ada pengaruh, ya, terhadap tingkat kepercayaan dan juga ada pengaruh variabel trust terhadap tingkat kedisiplinan menggunakan protokol kesehatan, ya. Oleh karena itu, saya rasa dari hasil kesimpulan ini mengisyaratkan kita, memberikan pelajaran pada kita bahwa memang Anda percaya atau tidak percaya daripada keberadaan COVID-19 ini, menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan adalah
bukan pilihan tapi adalah merupakan keharusan ya, agar kita terhindar dari wabah COVID-19 tersebut, seperti itu ya. Baik, saya rasa sudah cukup paham ya bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS ya. Jadi tinggal dari pembahasan bab 14-an ini Anda tuliskan dengan kalimat-kalimat lah yang lebih bagus ya. Dari teman ini Anda terangkan secara detail melalui tulisan, dan juga nanti di bab 5-nya tentang kesimpulan. Ingat ya, kesimpulan itu bukan merangkum dari awal bab 1 sampai bab 4 terakhir ya, tetapi bab 5 itu adalah menuliskan apa saja hasil temuan teman-teman dalam penelitian tersebut ya. Tadi kita sudah dapatkan kesimpulan pertama bahwa ada hubungan antara trust atas COVID-19 terhadap tingkat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa ada pengaruh ya variabel X itu terhadap variabel Y, itu ada pengaruh tingkat kepercayaan terhadap tingkat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk penelitian yang kita lakukan ya, yang padanya kita terakhir menjawab hipotesis yang pernah kita buat atau dugaan yang pernah kita buat pada saat awal-awal penelitian ya. Di sini yang mana H0-nya dikatakan tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh signifikan antara kepercayaan netizen terhadap COVID-19 atas tingkat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Ini ditolak, jadi H0-nya ditolak, artinya tidak terbukti ya. Sedangkan H1-nya ada pengaruh, diterima dari hasil olah data menggunakan SPSS tadi, seperti itu ya. Baik, padanya terima kasih atas perhatiannya, dan juga semoga ya, teman-teman semua bisa melaksanakan perhitungan atau analisa penelitiannya dengan sebaik-baiknya seperti yang saya jelaskan barusan ya. Baik, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.